Hello Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin Uy yang dudai jelita. Di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya telah merangkum film yang berjudul A 12-Year Night, dirilis pada tahun 2018. Berdasarkan kisah nyata, film ini mengisahkan tentang masa kelam kediktatoran militer di Uruguay tahun 1973. Tanpa proses hukum yang jelas, rezim diktator ini berlaku brutal dengan menangkap pimpinan beserta anggota gerilyawan Tupamaro. 3 di antaranya yakni Jos Mujica, Mauricio Rosenkopf, dan Eleuterio Nato Fernandez. Mereka mengalami masa-masa sulit di dalam penjara selama 12 tahun. Berstatus tahanan politik, mereka selalu diawasi di dalam penjara. Kerap kali mendapatkan siksaan dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, mending stay tune ya, sambil film. Ini dia alurnya. Intro. Di awal film, kita langsung diajak untuk melihat kekejaman penjara politik Uruguay pada saat itu. Para tahanan politik ini lalu dipindahkan ke penjara lain. Mereka disekap, ditutupi kepalanya dengan kain, dan disirami bensin agar mereka bernafas dengan aroma bensin yang dihirup hingga mengering sampai hilang kesadaran. Esok harinya, petugas melepas borgol dan penutup kepala para 3 tahanan yang semalaman mereka pakai. Namun setelah dibuka, Jos melihat sebuah tulisan di tembok yang bertuliskan, kemudian datang petugas membawa sebuah surat kepada mereka. Surat tersebut dikirim oleh Kementerian Revolusi Pertahanan yang berisikan, menjelang malam mereka sangat terganggu dengan suara bising dari luar penjara yang membuatnya sulit untuk beristirahat. Lalu di pagi harinya petugas sengaja menutup satu-satunya akses masuknya cahaya sehingga mereka tidak mengetahui pergantian malam ataupun siang. 1 tahun mereka lewati dengan penuh penderitaan yang menyesakkan hati. Lalu mereka dipindahkan lagi ke penjara menyerupai sumur. Fasilitas yang mereka dapatkan jauh dari kata layak. Terkadang mereka harus merintih terlebih dahulu hanya untuk mendapatkan makanan. Sehingga membuat tubuh mereka semakin rusak karena asupan yang mereka makan pun sangat tidak layak untuk dimakan. Keesokan harinya mereka didatangi oleh orang pemerintahan yang menyampaikan kalau mereka diperbolehkan untuk dikunjungi oleh keluarga. Namun status mereka akan berubah dari tahanan menjadi tawanan. Pada saat itu pemerintahan tidak akan memberi hukuman untuk para tahanan, melainkan untuk membuat tawanan menjadi gila, sehingga mereka akan bunuh diri dengan sendirinya. Perlakuan itu pun sampai ke telinga dokter yang sedang melakukan pemeriksaan atas kondisi Jos. Dokter itu mengatakan bahwa ditembak lebih manusiawi daripada dihukum seperti itu sangatlah biadab. Scene berpindah ke Rosenkopf. Dia terlihat sangat gembira sampai menitikkan air mata karena mendapat kunjungan dari anak dan kedua orang tuanya. Ayah Rose yang depresi melihat putranya di penjara, meracau hingga terkena serangan jantung. Saat itu juga Rose diseret kembali ke sel tahanan. Pada tahun 1975, Nato dan Rose dipindahkan ke penjara di bawah tanah.
Di sini mereka diperlakukan seperti binatang, mendapatkan makanan sisa dari penjaga sipir, bahkan sering dikencingi oleh para sipir di sana. Berbeda dari dua kawannya, malangnya nasib Jose, dia dipisahkan di penjara yang menyerupai sumur. Jose yang kesepian sering berhalusinasi dan mendengar suara-suara aneh. Malam pergantian tahun pun tiba. Nato dan Rose hanya bisa menikmati malam pergantian tahun dari penjara bawah tanah. Ditempatkan di sel tahanan yang sama dan hanya disekat oleh dinding, keduanya terlihat senang bisa berkomunikasi walaupun hanya melalui media dinding saja. Satu tahun lamanya Nato dan Rose masih menggunakan dinding untuk media komunikasinya. Di tengah ironisnya kondisi mereka sering bermain catur tanpa papan catur. Saat Nato ingin buang hajat, Nato dibawa petugas ke kamar mandi. Tetap dengan borgol di tangan Nato yang menggantung di pipa-pipa air kamar mandi. Karena kesulitan untuk berjongkok, Nato berkata. Penjaga di sana lalu melapor kepada kopral. Karena jawaban mereka sama tidak mempunyai wewenang, akhirnya kepala penjaga di sana melapor kepada sersan. Sersan ke letnan, letnan ke kapten, sampai akhirnya kapten tersebut melapor kepada mayor. Lah, urusan boker aja si kapten bingungnya nggak ketulungan. Kembali ke Jose yang hampir gila karena halusinasi dan suara aneh yang sering mengganggu, samar-samar Jose melihat bayangan ibunya memanggil-manggil namanya. Karena ikatan batin seorang ibu dan anak sangat kuat, ibu Jose pergi ke sel tahanan memastikan anaknya baik-baik saja. Meskipun hujan angin dordar gelap, ibu Jose tetap menanti kabar dan ingin sekali bertemu dengan Jose. Menjelang malam, ibu Jose yang masih setia menunggu diteriaki oleh petugas yang berbohong bahwa anaknya Jose tidak ditahan di sana. Lagi-lagi Nato, Rose dan juga Jos dipindahkan ke sel tahanan berbeda. Selama beberapa hari di sana, mereka sering mendengar curahan hati seorang prajurit yang menyukai seorang wanita, namun enggan untuk mengungkapkannya. Hingga sampai satu waktu, Rose yang seorang penulis memberikan nasihat cinta untuk prajurit tersebut. Tidak terima akan nasihat Rose, prajurit itu malah emosi dan memaki Rose. Tapi kemudian si prajurit diam-diam mendatangi Rose dan bertanya untuk apa Rose meminta pulpen dan kertas. Lalu Rose menyuruh si prajurit untuk mengirimkan surat kepada wanita yang sering ia ceritakan. Akhirnya si prajurit pun mengikuti saran tersebut. Rose didatangi oleh beberapa prajurit dan digiring ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan sersan. Ternyata sersan meminta Rose agar ia mau menuliskan surat untuk wanita pujaannya. Setelah berhasil sersan bucin mengencani pujaan hatinya, hari berikutnya sang sersan kembali menemui Rose dan membawakan dia roti hangat. Dan karena nasihat cintanya, sersan memberikan sedikit hiburan kepada Rose dan teman-temannya untuk mendengarkan pertandingan bola yang disiarkan langsung melalui radio. Dan lagi, mereka dipindahkan ke sel tahanan yang entah berada di mana. Perjalanan menuju sel berikutnya, Rose beserta tahanan lainnya diturunkan untuk beristirahat dan buang air kecil.
Namun Rose meminta kepada petugas untuk membukakan penutup kepala yang Rose kenakan dan merasakan hangatnya mentari yang menyoroti wajahnya. Keadaan berubah setelah mereka benar-benar dikurung di sel bawah tanah yang sempit dan sesak. Halusinasi Jose pun kembali. Karena tak bisa mengendalikan pikirannya, Jose berteriak dan meracau seperti orang gila, yang membuat kedua temannya pun terlihat sangat depresi. Sama halnya dengan Jose, Nato pun ikut berhalusinasi tentang keluarga kecilnya. Jose yang sering mendengar suara-suara aneh karena memang dulu dia pernah dipasang alat ultrasonik yang para petinggi pasang untuk mengetahui informasi. Hal yang membuat Jose terganggu jika Jose berhenti berpikir, suara-suara tersebut sering muncul begitu saja. Tahun 1979. Entah ini kali keberapa mereka dipindahkan ke sel yang berbeda. Dan seperti sel tahanan pada umumnya, mereka pun diberi fasilitas untuk melepas suntuk ketika berada di dalam sel. Namun rupanya ini hanya gimik semata. Ternyata sel yang ditinggali mereka saat itu mendapat kunjungan dari Komite Internasional Palang Merah. Hanya untuk mendapat citra baik dan kepercayaan dari komite ini. Dan menghindari berita-berita buruk yang bisa saja menggulingkan sistem pemerintahan yang dianut pada saat itu. Sebelum bersaksi di hadapan para petinggi Komite Internasional Palang Merah, para tahanan mendapatkan ancaman dari mayor. Apabila mereka salah berbicara, maka nyawalah taruhannya. Retírese, le dije. Mauricio Rosenkopf. Retírese. Retírese. Setelah selesai belusukan, fasilitas yang Nato, Rose, dan Jose dapatkan ditarik kembali. Masalah baru pun muncul. Nato yang pada saat itu mendapatkan info dari suara ketikan seorang yang sedang bertugas, dan Nato menyalin info tersebut di sebatang sabun mandi. Sehingga Nato diinterogasi oleh petinggi Diktorat mengenai pesan tersebut. Dengan cerdas, dia ngeles bahwa itu bukan pesan khusus melainkan hanya sebuah kode judi. Namun tetap saja si petinggi tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nato. Keesokan harinya Jose mendapati kunjungan dari ibunya serta membawa perlengkapan milik Jose. Setelah bertemu, Jose mengeluh tentang keadaan mereka dan menyuruh ibunya agar tidak menemuinya lagi. Sangat emosi dan menyuruh anaknya itu untuk tetap bertahan. Lalu berpesan kepada Jose. Saat semua orang sedang upacara dan mendengarkan pidato, Jose kembali berteriak, mengumpat dan meminta agar mereka mengembalikan perlengkapan yang ibunya bawa untuknya. Merasa kesal dan terganggu, akhirnya sersan penjara menghampiri Jose dan kerap memukuli Jose. Jose yang tak tinggal diam pun melawan dan mengungkapkan kebusukan si sersan. Karena tidak mau terdengar oleh orang banyak, akhirnya sersan memenuhi permintaan Jose. Kejadian tersebut memaksa Jose untuk digiring ke rumah sakit dan bertemu dengan seorang dokter. Lalu Jose menceritakan semua keluhan yang dia rasakan dan sangat mengganggu keseharian Jose. Jose yang dipantau dan dijaga oleh petugas dan selalu menjawab pertanyaan yang dokter tujukan untuk Jose membuat sang dokter risih dan menyuruh petugas mengambilkan air. Setelah keadaan tenang, lalu dokter menanyakan hal apa yang bisa membantu Jose untuk berhenti memikirkannya. Lalu Jose menjawab,
Setelah selesai dan keluar ruangan, sang dokter berdalih dan menyuruh Jose untuk menandatangani berkas pernyataan. Tahun 1980. Saat pemungutan suara digelar, hasil suara sistem pemerintahan demokrasi lebih unggul daripada sistem pemerintahan diktator. Karena kekalahan tersebut, para sandraan ini kembali mendapatkan siksaan. 3 tahun berlalu. Para sandraan ini dipindahkan lagi ke sel di mana Rose bertemu dengan sersan bucin. Rose yang dihampiri sersan bucin bahagia melihat sersan bucin yang akhirnya menikahi wanita pujaannya. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, sang sersan menawarkan bantuan kepada Rosenkopf. Namun hal yang diminta Rose pada saat itu sangat di luar dugaan dan membuat haru biru. Untuk terakhir kalinya mereka dipindahkan kembali ke tempat pertama mereka ditahan. Di sini mereka juga mendapatkan kelayakan dari sel-sel sebelumnya yang sungguh sangat miris. Sampai saat momen bahagia, Nato yang sudah bertahun-tahun terisolasi di berbagai sel yang rupa-rupa warnanya, digiring oleh petugas untuk keluar sel. Tiba di sebuah lapangan di tengah-tengah penjara, Nato melakukan selebrasi halayak pemain bola. Para sandraan lain pun ikut berbahagia dan menyoraki Nato kala itu. Dua tahun berselang, tepatnya pada tahun 1985, saat kembali menganut ke sistem demokrasi, akhirnya mereka dan tawanan organisasi Tupamaro dibebaskan. Saat mereka di perjalanan pulang, mereka disambut bahagia oleh masyarakat Uruguay. Masyarakat di sana menganggap bahwa mereka adalah Robin Hood yang memperjuangkan hak-hak rakyat kala itu. Hingga pada tahun 2010 di usia Jose yang ke-75, Jose dilantik menjadi seorang presiden. Lalu Rose yang memang seorang penulis, kini dia menjadi seorang penyair, novelis, dan dramawan. Nato meninggal dunia pada tahun 2016, 1 tahun setelah masa kepresidenan Jose berakhir. Tamat. Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.